Tes 12 halo teman-teman semua, kembali lagi channel Gus Ali. Jadi kali ini kita bersama Honda ADV lagi mau bahas tentang knalpot di motor matic. Kalau menurut gue sih, gue tidak cocok dengan motor menggunakan knalpot racing motor matic. Tapi ada beberapa, kalau menurut gue ya, beberapa motor matic yang bagus juga dikasih knalpot racing. Jadi ya coba deh kita bahas. Banyak yang nanya ke gue, bang, kenapa kaget gue ngelawan arus, bang. Gue sabar puasa dia ngelawan arus, dia ngelakson be toh. Oke, fokus. Oke, jadi banyak teman-teman yang nge-DM saat gue udah ganti ADV. Bang, kok lu nggak pakai knalpot racing di ADV? Bang, lu kok nggak pakai knalpot ini, knalpot itu? Bang, suaranya terlalu halus, bla 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 dan lain-lain. Nah, kalau kalian mengikuti YouTube channel gue dari zaman lama, dari 2016 gue menggunakan PCX, ya kan? Aduh. Dan gue selama itu tidak pernah menggunakan knalpot aftermarket maupun racing ataupun melepas tuh silencer dari motor tersebut. Jadi kalian bisa tahu sendiri, gue tidak pernah menggunakan knalpot racing di motor matic gue. Nah, saat gue ngambil Honda ADV ini, banyak yang bilang, bang, kenapa lu nggak ganti knalpot racing? Nggak bisa kan lu pakai motor matic, gak ada suaranya, berbahaya. Kalau misalnya lu lagi make, tiba-tiba ada yang nggak dengar suara lu. Betul, itu betul. Tapi karena itu kan gue menggunakan klakson yang luar biasa keras ini, dan walaupun waktu gue beli sih ini udah ada bawaannya, jadi dari sini. Nah, gue kenapa tidak menggunakan knalpot racing? Sejujurnya, karena gue nggak suka. Gue nggak suka motor matic digunakan knalpot racing, itu gue nggak suka. Mari kita salib. Nah, kalau gue itu lebih prefer matic itu ya standar aja, kecuali motor tertentu ya, nanti gue sebutin motornya apa. Nah, kalau gue sih emang kalau motor matic, gue tuh gak tau kenapa, kan motor matic itu cuma gas rem gitu kan. Jadi lu kayak, kalau gue ya, gue tidak merasa bisa mainin gasnya gitu loh. Jadi kayak berak gitu nggak ada. Habis itu gasnya berak gitu loh. Suaranya itu gue kurang asik gitu loh. Apalagi gue menggunakan motor matic kan bukan cc yang besar. Gue menggunakan motor matic aja tuh mentok 150 dalam hidup gue. Gue nggak pernah beli motor matic yang 250 gitu, nggak pernah. Walaupun gue ada satu motor matic yang gue pengen, dari suaranya aja gue udah suka, itu XADV. XADV itu kalau lu ganti knalpotnya, suaranya itu asik banget cuy. Model-model kayak MT-07 lah, suaranya oke banget, gue suka. Tapi kalau gue sekarang ngeliat di jalan gitu, kayak banyak banget kan sekarang anak-anak motor baru tuh udah bar N nggak keren, habis itu dikasih knalpot racing, habis itu modifikasi lainnya. Menurut gue itu hak mereka ya. Lo mau modif apa aja itu hak lo, mau membahayakan mau nggak itu tetap hak lo. Tapi ya terserah lo kayak gimana efeknya ya. Tapi kalau gue pribadi emang gue nggak asik knalpot racing di motor matic. Gue saat bawa motor matic, gue pikirannya gue kepin santai. Motor matic itu kan rata-rata orang makainya buat harian, kecuali misalnya orang motor satu-satunya gitu kan, atau misalnya dia emang punya beberapa motor dan motor matic semua, atau emang nggak bisa bawa motor kopling. Dan secara kualitas suara, kalau gue sih kurang begitu suka ya sama matic yang 150 maupun yang 250 ya. Habisnya gimana ya, kayak suaranya itu bener-bener gue nggak cocok. Pribadi gue nggak cocok. Ada yang suka ya ajib, nggak suka ya sama kayak gue berarti. Tapi ada beberapa motor matic yang di bawah 200 cc tapi suaranya bagus. Kayak khusus motor-motor matic Eropa ya. Jadi kayak misalnya motor-motor lama Gilera. Lu kalau tahu merek Gilera, itu ada Gilera Runner, ada Gilera DNA, ada namanya Gilera DNA 180. Bentuknya kayak motor laki, bentuknya kayak Pulsar campuran Ducati gitu. Lo bisa searching sendiri, Gilera DNA 180. Itu suaranya kalau udah ganti knalpot, yang gue coba waktu itu pakai Aero, itu suaranya kayak Ninja 250 karbu. Ninja 250 karbu, seriusan cuy. Suaranya sekeras itu, seenak itu, dan motornya sangat berat sekali.
Motornya motor tahun 2002 kalau nggak salah, masuk ke Indonesia cuma 50 unit. Nah itu menurut gue bagus. Habis itu kayak tadi gue bilang XADV itu juga suaranya bagus, dan beberapa motor-motor lain yang gue nggak tahu gitu loh. Tapi kalau gue sih, kalian tahu sendiri, gue suka knalpot racing, gue suka knalpot aftermarket gitu kan. Tapi gue nggak cuma milih ke pen keras aja. Kalau keras aja ya dari dulu Duk udah gue kasih SC Project gitu kan, atau gue kasih knalpot yang keras-keras banget. Tapi gue pakai GS, pakai Duk, itu aja gue milih knalpot yang sebisa mungkin nggak begitu keras tapi adem juga gitu kan. Karena penggunaan gue itu kan harian, dan sekarang gue penggunaan gue harian dan touring. Jadi semakin adem semakin bagus. Abisnya gini cuy, lu kalau touring sekarang ada beberapa faktor. Lu touring pakai knalpot racing, lu bisa kena razia, lu bisa pusing. Pusing gimana? Nah pusingnya itu karena gue udah nyoba sendiri. Gue pakai GS yang knalpotnya waktu itu adem sebelum jebol ya. Waktu itu adem. Habis itu pas gue bawa ke Solo, gue sama temen gue yang pakai Benelli TNT 250. Knalpotnya itu gue lupa apa, tapi knalpotnya keras banget. Bukan cuma keras tapi keras banget. Nah dia itu aja ya, lu tahu sendiri lah, Benelli TNT itu kalau yang tahu motornya ya, itu motor 250 cc, suaranya kayak 3 silinder, suaranya keras banget, bener-bener itu kerasnya minta ampun. Dan waktu touring dia pakai intercom, dia pakai dengerin buat lagu. Gua saat touring gue lebih prefer nggak pakai intercom, biar gue fokus ke jalan ya. Misalkan gue lagi sambil fokus ke Google Map gitu kan. Jadi waktu jalan pertama gue udah pusing. Setelah 4 jam perjalanan tuh mulai terasa gue pusing sama suara knalpot gue sendiri, dan gue juga pusing sama suara knalpot temen gue. Jadi saking kerasnya tuh knalpot, yang bukan bawa motornya aja lama-lama pusing cuy. Gila nggak lo? Sampai akhirnya pas berhenti setelah 6 jam perjalanan, pokoknya waktu gue ke Solo itu gue 6 jam perjalanan berhenti, 6 jam perjalanan berhenti gitu. Itu mulai tuh pengang-pengang, budek-budek sedikit gitu. Teman gue ngomong, "Lip, apa? Lip." Gue nggak denger dia ngomong apa. Karena emang 2 knalpot yang lu denger gitu kan. Nah kalau untuk motor matic gue nggak tahu tuh, ada nggak teman-teman yang touring pakai motor matic knalpot racing dengan jangka waktu lama. Abisnya kan gue dengan buat video ini, gue bukan berarti gue benci, ya kan. Gue lebih prefer modifan seperti ini, bukan seperti ini. Itu hak gue, itu my style. Anjir, apaan sih my style? Jadi kalau kalian suka knalpot racing ya nggak apa-apa, di motor matic nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi emang gue ngeliat sekarang tuh yang pakai knalpot racing, terutama matic ya, ini pendapat pribadi gue doang ya. Kalau misalnya nggak setuju ya komen aja kenapa nggak setuju, gue pengen tahu. Gue ngeliat matic yang pakai knalpot racing bawanya gerasak gerusuk cok, bener-bener gerasak gerusuk. Gak ada yang kayak kalem gitu, enggak ada. Gue belum pernah nemu, sekalian nemu tetap gerasak gerusuk ujung-ujungnya. Wah kalem nih, lu gerasak gerusuk dia gitu loh. Jadi kayak bawanya tuh berak gitu loh. Kayak gue bingung mau yang motor matic biasa, yang Jepangan atau yang Vespa-Vespaan, semuanya sama wae gitu. Kecuali kalau Vespa gue lihat ya, kalau misalnya pas San Mori beberapa lebih santai. Dan yang gerasa gerusuk nih maticnya juga ngelanggar peraturannya banyak gue lihat. Jadi kayak nggak pakai spion, bar N oke lah, tapi ini nggak pakai spion. Setelah depan belakang nggak ada, spakbor dipotong. Habis itu SIM belum tentu ada, beberapa kan nggak ada SIM, beberapa di bawah umur juga habisnya. Jadi kayak ya kembali lagi lah, ujung-ujungnya safety ridingnya berkurang juga gitu loh. Coba deh kalau misalnya ada matic yang gak gerasa gerusuk, gue akuin keren dan salut gue bro. Abisnya gue gak ketemu, belum ketemu aja. Kalau misalnya ada ya alhamdulillah. Tapi emang to be honest ya, lu saat pakai knalpot racing itu bawaannya emang kadang ngegas terus. I have to agree with people on that gitu loh. Jadi kayak saat lu pakai knalpot racing, gue maunya bawa gaspol gitu lah. Jadi gue mengerti sekali kalau misalnya kalian gerasa gerusuk oke, tapi kalau pas lu night ride pas sepi ya silahkan aja, tapi jangan pas siang-siang, pagi-pagi orang berangkat kerja lu gerasa gerusuk, janganlah kan saya juga penikmat jalan, saya juga pengen hidup. Jadi ini cuma honest opinion aja ya, tapi semua itu kembali ke kalian ya, hak kalian mau hidup seperti apa. Gue bukan mau menggurui, gue cuma mau curhat. Oke deh, jadi itu aja dari gue. Jadi itu pendapat pribadi gue tentang knalpot racing untuk motor matic, dan kenapa gue tidak menggunakan knalpot racing. Jadi gue lebih setengah adem-adem aja.
Buat teman-teman kan, kalian juga waktu gua ngambil di motor sebenarnya ini knalpotnya pakai knalpot Ninja 250, tapi habis itu diganti, gua ganti standar lagi biar lebih adem. Jadi itu aja dari gua. Thank you for watching. Ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye.